Ya, halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Kris ya di channel YouTube Pak Kris. Dan hari ini kita akan belajar lagi tentang aku menyayangi teman. Oke, kita akan belajar di pembelajaran baru ini dengan tema aku menyayangi teman. Oke, kita mulai ya. Sekarang Pak Kris mau nanya, jujur di sini siapa yang nggak punya teman? Ayo, siapa yang nggak punya teman? Mau di sekolah, mau di rumah, atau di mana saja deh, yang nggak punya teman. Atau mungkin nggak bisa berteman. Lah, ayo, jujur siapa yang nggak punya teman di sini? Nah, anak-anak, coba kamu bayangin deh, kamu nggak punya teman. Kamu, apa yang terjadi sama kamu nanti? Coba kamu bayangin nggak punya teman. Kamu mau main sama siapa? Kamu mau ngomong sama siapa? Keluar rumah juga mau main sama siapa? Ndak ada temennya. Kan sedih gitu ya. Makanya itu, coba Pak Kris tanya, siapa yang ndak punya teman? Atau, oh Pak Kris, aku loh nggak butuh teman Pak Kris. Aku ini pokok sudah megang HP, main game sudah Pak Kris. Temanku tuh cuma HP. Ayo, siapa yang nggak gitu? Jujur. Ayo. Nah, hari ini Pak Kris akan menjelaskan apa sih itu teman. Oke, sebelum kita belajar tentang aku mengasihi teman, kita belajar dulu. Teman itu apa? Oke, kita mulai. Nah, ini adalah gambar teman ya. Lihat, mereka seumuran, ada cowok, ada cewek, dan ada yang berbagai warna kulit. Ayo, yang penting berteman. Oke ya. Teman itu apa sih Pak Kris? Nah, ini buat yang tidak pernah tahu teman. Berteman adalah sebuah kedekatan dengan orang lain dan menjadi akrab dan juga rukun. Nah, tadi kan Pak Kris bertanya, teman itu apa sih? Teman itu adalah orang terdekat yang bisa kamu ajak untuk bermain, bekerja sama, tolong menolong, dan yang lain-lain. Intinya, teman itu adalah orang yang mengasihi kamu, orang yang terdekat yang mau bersama-sama dengan kamu. Lah, itu namanya teman. Jadi kalau misalnya kamu ke sekolah, kamu ketemu teman, ya itu temanmu. Orang-orang yang dekat sama kamu, yang akrab sama kamu, yang mengasihi kamu, ya itu teman itu loh. Nah, sekarang kita bicara masalah berteman. Berteman adalah membuat sebuah kedekatan dengan orang lain dan menjadi akrab dan rukun. Nah, sama kayak teman tadi. Kalau kamu berteman, berarti kamu itu membuat sebuah kedekatan. Apa itu kedekatan, Pak Kris? Nempel-nempel gitu toh? Bukan. Kedekatan itu adalah kamu menjalin sebuah kerukunan, keakraban dengan orang lain dan menjadi akrab dan rukun. Nah, artinya apa? Kalau kamu ketemu sama anak lain di sekolahmu, di kelasmu, terus kamu akrab, kamu rukun sama dia, berarti kamu sedang berteman. Itu loh. Dan orang itu adalah teman. Jadi, teman itu adalah orang yang terdekat yang mengasihi kamu dan akrab dan rukun juga sama kamu. Itu namanya teman. Kalau berteman itu adalah kegiatan membuat kedekatan supaya jadi akrab dan rukun. Nah, tahu ya bedanya ya. Kalau teman itu orangnya, kalau berteman itu tindakannya. Oke? Yang kedua, berteman bisa dilakukan dengan siapa saja. Nah, ini anak-anak. Kamu ya kalau mau berteman, kamu bisa melakukannya itu sama siapa aja. Mau kakak kelas, tetangga, atau yang seumuran, atau adik tingkat kamu, atau adik kelas kamu, atau mau berteman sama yang lebih muda. Bebas. Karena apa? Berteman bisa sama siapa saja. Tapi ada syaratnya. Harus cari teman yang baik. Loh, kenapa Pak Kris kok harus cari teman yang baik? Ya supaya kamu bisa jadi anak yang
baik. Dan kamu bisa berteman dengan baik. Nggak boleh berteman sama anak nakal. Kalau sama anak nakal, bolehnya ngapain? Diajak berteman, terus diajari supaya nggak nakal lagi. Bukan dimusuhi loh ya. Nggak boleh berteman sama anak nakal, tapi boleh diajak berteman, terus kamu ajak jadi anak baik. Kalau kamu berteman sama anak nakal, terus kamu ikut-ikutan nakal, itu yang nggak boleh. Jadi kalau berteman sama anak baik, supaya apa? Kamu jadi orang baik. Tapi kalau teman kamu nakal, nggak boleh dimusuhin. Tetap diajak berteman, tapi diajak jadi orang baik. Itulah kenapa berteman bisa dilakukan sama siapa saja. Nggak boleh pilih-pilih teman loh ya. Nggak boleh. Oh, aku mau nih berteman sama si ini, ay. Nggak mau koncoan sama itu. Aree pelit. Oh, nggak boleh gitu. Aku mau berteman sama ini aja karena dia sering ngasih aku makanan. Nggak boleh. Harus sama siapa saja. Mau baik, mau nakal, harus ditemani semua. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata apa? Kasihilah sesamamu manusia. Dan juga kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ingat, berarti tidak boleh pilih-pilih teman. Yang ketiga, dalam berteman, kamu hanya perlu menjadi orang baik dan berperilaku yang sopan. Ingat, kalau berteman harus berperilaku baik. Artinya apa? Nggak boleh kamu jadi orang jahat. Tiba-tiba temenmu enak-enak lagi makan mie ayam, kamu pukul. Pok! Nggak boleh. Lah ngapain? Temenmu enak-enak makan, kamu pukul. Atau temenmu lagi main-main terus kamu bikin dia nangis. Loh, nggak boleh. Harus jadi orang baik dan berperilaku yang sopan. Ingat, walaupun itu teman kamu, tapi kamu harus berperilaku yang sopan. Kalau kamu berperilaku yang sopan sama temanmu, itu namanya kamu menghargai temanmu. Oke? Oke. Lanjut. Nah, ini adalah cara berteman. Loh Pak Kris, aku loh punya banyak teman, tapi ngapain diajari cara berteman? Ya ini supaya kamu lebih tahu lagi caranya berteman yang baik itu bagaimana. Oke, yang pertama, temui orang lain yang ada di sekitarmu. Nah, maksudnya adalah kamu bisa cari teman di tetanggamu, berteman dengan tetangga, keluar rumah, cari teman. Kalau ada anak-anak yang lagi main, kamu ikut, tidak apa-apa, berteman di sana. Atau cari di kelas. Kamu bisa berteman dengan semua teman-teman kelasmu. Yang penting ada orang lain yang bisa kamu ajak berteman. Kedua, menyapa orang dengan santun. Nah, kalau misalnya berteman, jangan tiba-tiba, woi, 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 jangan. Kalau manggil tuh, woi, Renio, Renio. Yo, cok ngono. Dipanggil sopan, halo, panggil namanya, contoh, Renaldi, sini, Rainer, sini. Atau, Eren, sini. Nah, gitu. Jadi panggil namanya biar sopan. Jangan, hoi, kamu. Jangan gitu, ndak sopan itu. Walaupun berteman harus tetap sopan. Panggil namanya. Contoh lagi, Mikasa, Armin, sini. Gitu, panggil namanya. Oke? Yang ketiga, memperkenalkan dirimu. Nah, kalau misalnya kamu bertemu orang baru, jangan malu kalau kamu mau berteman. Kamu kenalkan dirimu. Halo, nama saya adalah Eren. Nah, namamu siapa? Nah, kamu bisa melakukan perkenalan diri. Jadi, supaya nggak panggil woi gitu. Enggak. Tapi mau panggil nama. Supaya apa? Supaya lebih akrab. Terus yang keempat, berbicara dengan sopan. Tadi Pak Kris bilang kenapa harus bicara dengan sopan. Supaya apa? Supaya nggak ada yang tersakiti hatinya. Jadi ketika anak ngomong, terus omonganmu nggak baik. Oh, nggak boleh. Harus yang sopan, ngomong yang baik-baik. Oke? Supaya apa? Supaya nggak berantem. Oke? Yang kelima,
menghormati orang yang kamu ajak berteman. Nah, menghormati itu gimana Pak Kris? Masa menghormati gini? Hormat, gerak. Bukan. Menghormati orang yang kamu ajak berteman adalah dengan cara apa? Kalau kamu ketemu teman atau lagi berteman, kamu hormati dia dengan cara apa? Menghargai, mengasihi, menyayangi. Jangan diajak berantem, rukun. Itu loh cara menghargai teman. Supaya apa? Supaya nggak berantem, supaya nggak bermusuhan gitu loh. Jadi enak kalau misalnya berteman. Itu namanya menghormati. Terus kalau misalnya teman kamu punya salah ya dimaafin. Kalau misalnya kamu sama temanmu berbeda pendapat ya nggak usah dibantah, biarkan dia berpendapat lalu hormati. Oke? Yang keenam, mengakrabkan diri dengan teman hingga menjadi sahabat. Lah, Pak Kris, apa bedanya teman sama sahabat? Kalau teman, kamu bisa berteman dengan semua orang. Tapi kalau sahabat adalah orang yang benar-benar akrab sama kamu atau teman yang benar-benar akrab sama kamu. Biasanya sahabat itu sudah berteman lama, terus jadi sahabat, tahu kebaikan, tahu keburukanmu, tapi selalu mendukung kamu. Nah, punya enggak teman kayak gitu? Jadi kalau kamu susah dibantuin, kalau kamu lagi sedih dihibur, kalau kamu lagi senang dia ikut seneng, berdoa bareng, atau wes pokoknya akrab banget kemana-mana sama dia. Terus kalau main sama dia, cerita-cerita sama dia, pokoknya sama dia terus. Nah, itu namanya sahabat. Itu sudah tinggi dibanding teman gitu. Nah, dia itu adalah orang yang harus kamu kasihi gitu loh. Kenapa? Karena orang itu sudah mengasihi kamu dahulu. Itu loh. Nah, Pak Kris caranya dapat sahabat gimana? Ya kamu berteman dulu sama semua orang. Nanti kalau kamu merasa nyaman sama satu orang, maka kamu akrabkan diri sama dia dan jadilah sahabat. Itu. Jadi itu bedanya teman sama sahabat. Tapi nggak boleh pilih-pilih teman. Walaupun sudah bersahabat, kalau ada teman tetap berteman sama yang lain. Berikutnya. Nah, dalam berteman harus rukun. Loh, Pak Kris, emang kalau nggak rukun itu apa sih? Loh, Pak Kris, rukun itu apa? Rukun itu ya akur, nggak berantem, bersahabat, sayang sama temen. Supaya apa sih Pak Kris harus rukun itu? Ya kalau kamu rukun sama temenmu kan enak. Kamu bisa gotong royong, saling membantu, dan sebagainya. Dan kamu berteman juga enak. Kamu bisa makan bareng, main bareng. Wah, semua bareng. Makanya kalau berteman itu harus rukun. Nggak boleh nggak rukun. Ini lagi. Nah, ini pertemanannya tidak rukun. Lihat tuh gambar apa itu. Nih, gambarnya lagi ngapain. Wah, 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 wah. Nah itu. Kalau nggak rukun ya kayak gini nih. Berantem isinya. Pukul-pukulan. Nanti kalau sudah pukul-pukulan, udah berantem, wop, babak belur, bonyok semua. Wah, nanti sampai rumah, wah, tambah dimarahin papa mamamu. Wah, mending jangan. Mending rukunlah sama teman. Nih, jika tidak rukun dengan teman, akan bertengkar. Oh, sudah pasti. Tidak ada namanya kalau kamu tidak rukun, kamu malah bersahabat. Tidak ada. Kalau sudah tidak rukun, pasti bertengkar. Tidak saling percaya dengan teman. Nah, kalau sudah nggak rukun, temanmu ngomong apa aja kamu nggak percaya. Begitu juga sebaliknya. Kamu ngomong apa aja temanmu nggak kira percaya. Karena apa? Kamu udah nggak rukun. Dimusuhi. Tidak ada kerjasama, udah pasti. Kamu lagi jatuh dari sepeda nggak ditolongin. Kamu lagi kesusahan nggak ditolongin. Terus kalau kamu mengerjakan apa-apa nggak ditolongin sama teman-temanmu. Karena nggak rukun, nggak ada kerjasama. Yang keempat, tidak bisa saling tolong-menolong antar teman. Sama kayak nggak bekerja sama tadi. Yang kelima, dijauhi oleh teman. Yang awalnya kamu punya banyak teman, ketika kamu nggak rukun sama temanmu, oh dijauhin kamu. Wes lah, nggak punya temen kamu nanti kalau nggak rukun. Wes
sepi nanti, nggak bisa main, nggak punya teman, repot gitu. Tidak memiliki teman lagi. Waduh, kalau sudah nggak punya teman, repot. Kamu bingung, sepi, nggak bisa main, nggak ada yang bisa diajak omong. Terus di rumah terus sampai bosen. Nggak mau kan? Jangan kayak gitu. Nih, menyayangi teman. Nah, anak-anak, Pak Kris bilangin ya, kalau kamu menyayangi teman, tidak boleh pilih kasih. Harus dikasihin semua, harus disayangi semua. Mau itu perempuan, laki-laki, mau itu warna kulitnya hitam, putih, merah, pink, hijau, biru, ungu, semua pokoknya harus kamu sayangi. Nggak boleh pilih-pilih teman, nggak boleh menghina teman, apapun keadaannya. Harus disayangi, harus dihormatin. Kenapa? Karena dia manusia ciptaan Tuhan sama seperti kamu. Dan Tuhan mau kamu juga menyayangi orang lain termasuk teman-teman kamu. Jadi nggak boleh ngejek-ngejek, oh kamu hitam, oh kamu putih, oh kamu kuning. Nggak boleh. Harus disayangi. Dan kalau kamu menyayangi teman, kamu akan menjadi akrab. Dan Tuhan juga akan sayang sama kamu. Nggak boleh ya pilih-pilih teman. Nih, manfaat saling menyayangi dengan teman. 1, menjadi rukun, sudah pasti. Saat kesusahan ada teman yang akan menolong. Wah, pasti kamu lagi kesusahan ya. Bahkan kamu belum minta tolong, temenmu udah pasti nolong. Contoh, kamu lagi kesusahan belajar, temenmu pasti langsung, tak bantuin ini, tak ajarin. Loh, kan enak. Bisa saling bekerja sama. Mau piket bareng bisa. Mau ngerjain PR bareng juga bisa. Belajar bareng loh ya. Lalu mau ngapa-ngapain juga bisa. Pokoknya bekerja sama. Dapat menjadi sahabat, seperti Pak Kris tadi bilang, memiliki teman lebih banyak lagi. Nah, ini gini, kalau kamu udah punya teman, terus kamu akrab, nah terus ya, teman kamu punya teman lagi. Nah, kamu bisa berteman dengan temannya teman kamu. Begitu juga seterusnya. Jadi temenmu tuh banyak, enak kalau mau main. Gak bingung, kemana-mana punya temen. Terus berikutnya, dipercaya oleh teman. Kalau kamu udah dipercaya sama teman, enak. Kamu bisa diajak minta tolong, kamu bisa dipercaya sama teman. Terus kalau diajak curhat, diajak ngomong ya enak. Terus kamu juga bisa diajak jadi sahabat. Wah, banyak dah. Kalau dipercaya sama teman tuh enak. Nih berikutnya. Tuhan Yesus ingin kita menyayangi sesama teman. Lah, Pak Kars tadi sudah bilang kan, Tuhan itu mau kamu menyayangi sesama teman. Bahkan juga orang lain. Tidak boleh, tidak rukun, harus menyayangi sesama teman. Tidak boleh pilih-pilih teman. Lihat, Tuhan Yesus mengasihi semua anak. Kamu lihat tuh, ada yang dipangku, ada yang diajak ngomong sama Tuhan. Tuhan menyayangi semua anak-anak, termasuk kamu. Itu artinya apa? Kamu tidak boleh pilih-pilih teman. Kamu juga harus menyayangi teman-teman kamu. Sama seperti Tuhan Yesus. Ingat tadi Pak Kris bilang apa? Tuhan juga pernah berkata kan, kasihilah sesamamu manusia. Artinya apa? Teman-temanmu kan manusia. Berarti kamu juga harus mengasihi teman-teman kamu. Nggak boleh pilih-pilih. Nah, Tuhan juga pernah bilang apa? Kasihilah musuhmu. Artinya apa? Kalau misalnya kamu lagi bermusuhan dengan teman kamu juga harus menyayangi. Tapi lebih baik kamu langsung minta maaf atau berdamai. Supaya apa? Supaya nggak musuhan terus. Supaya bisa menyayangi lagi. Bisa ya? Oke? Oke. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, biarlah anak-anakku sekalian ini bisa
belajar dengan baik ya. Dan ingat pesan Pak Kris, harus menyayangi teman, tidak boleh pilih-pilih teman. Oke? Ingat, Tuhan ingin kita menyayangi sesama teman. Tidak boleh pilih kasih. Dan carilah teman sebanyak mungkin, lalu bersahabatlah. Oke? Bisa ya? Pak Kris yakin kalian pasti bisa. Kalian anak-anak hebat. Oke? Dah, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Pak Kris akan akhiri. Kita ketemu di next video. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tahu pembelajaran Pak Kris kalau lagi Pak Kris bikin video baru. Oke? Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.